Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Suhin di YouTube channel saya, Suhin Channel. Ya, teman-teman, kemarin setelah saya mengupload video saya, itu saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari beberapa orang teman saya. Dan pertanyaan itu mungkin juga pertanyaan yang sama yang teman-teman ingin tanyakan kepada saya. Apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih kita sebagai anak muda berhutang? Nah, teman-teman, mungkin setelah mendengar pertanyaan ini, teman-teman mulai menyimak video ini dengan baik. Kenapa? Karena saya tahu sebenarnya teman-teman sedang berusaha mencari sebuah pasal pembenaran untuk bisa berhutang. Karena selama ini mungkin teman-teman sering diomelin orang tua, diomelin pasangan karena sering berhutang. Nah, siapa tahu melalui video ini teman-teman bisa mencari sebuah pasal pembenaran. Ya, jadi teman-teman bisa kasih tahu ke orang tua teman-teman, tuh mah buktinya kata Suhin boleh tuh ngutang. Oleh karena itu, saya harus cukup berhati-hati sekali dalam membahas hal ini dalam video kali ini, ya. Nah, teman-teman, kira-kira gimana sih pendapat saya mengenai pertanyaan boleh nggak sih anak muda berhutang? Nah, teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan ini, sebenarnya teman-teman harus menjawab 3 pertanyaan dari saya terlebih dahulu sebelum teman-teman menjawab boleh nggak sih kita sebagai anak muda berhutang. Pertanyaan apa itu? Oke, kita simak baik-baik ya. Pertanyaan pertama sebelum kita memutuskan boleh nggak sih kita sebagai anak muda berhutang adalah, apa sih alasan kita berhutang? Nah, teman-teman, sebenarnya based on pengalaman saya dan hasil curhat teman-teman kepada saya bisa simpulkan ada 3 alasan kenapa kita berhutang. Yang pertama adalah karena kita tidak memiliki simpanan ketika kita dihadapkan oleh kebutuhan yang tidak terduga. Nah, ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, biasanya teman-teman tuh langsung memutuskan, oke deh, saya berhutang aja untuk menutup kebutuhan tak terduga tersebut. Nah, teman-teman, saran dari saya adalah ketika kita dihadapkan oleh kebutuhan yang tak terduga, sementara kita tidak memiliki simpanan, kita harus menganalisa dulu. Sebenarnya nih letak kesalahannya ada di mana. Nah, setelah kita analisa, ternyata kita semua akhirnya sama-sama tahu. Ternyata setelah saya analisa teman-teman selama ini, letak kesalahannya bukan pada kebutuhan yang tidak terduga tersebut. Kenapa teman-teman? Karena dalam hidup ini pasti ada yang namanya kebutuhan yang tidak terduga atau kebutuhan yang mendadak. Dan itu bukanlah sebuah kesalahan. Nah, letak kesalahannya adalah justru kenapa kita selama ini tidak memiliki simpanan. Nah, hal itu ternyata menunjukkan bahwa kita selama ini belum benar dalam mengatur pola keuangan kita, sehingga kita tidak memiliki simpanan. Oleh karena itu, teman-teman, agar kejadian ini tidak terulang kembali, saran dari saya yang harus kita perbaiki adalah kita harus memperbaiki pola keuangan kita dan harus memiliki simpanan. Karena dalam hidup ini kalau kita tidak memiliki simpanan, itu akan sangat berbahaya sekali ketika kita dihadapkan oleh sebuah kebutuhan yang mendadak. Oke, kemudian alasan kedua kenapa sih kita harus berhutang adalah kita memiliki simpanan tapi nilainya kurang ketika dihadapkan oleh sebuah kebutuhan yang mendadak. Nah, teman-teman, kalau dalam kondisi seperti ini, saran saya adalah kita analisa dulu. Apakah kebutuhan yang mendadak tersebut masih bisa dicari alternatif penggantinya yang bisa disesuaikan dengan simpanan yang kita miliki sekarang? Ya, jadi jangan buru-buru langsung memutuskan untuk, kalau gitu saya berhutang aja deh. Nah, harus kita cari dulu kira-kira ada nggak alternatif lain atau solusi lain sehingga kita tidak perlu memutuskan untuk berhutang. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah kita memiliki simpanan tapi belum bisa dicairkan. Nah, teman-teman, kalau ketemu dengan kondisi seperti ini, yang harus kita analisa ulang adalah instrumen savings atau investasi yang kita miliki memang sebaiknya harus memiliki variabel yang liquid. Kenapa, teman-teman? Karena memang dalam hidup ini kan pasti ada kondisi yang tidak terduga. Sehingga kalau variabel saving kita atau variabel investasi kita semuanya bersifat tidak liquid, maka ketika kita dihadapkan oleh kondisi yang tidak terduga tersebut, kita sulit untuk menutupnya. Sedangkan kalau kita memiliki variabel yang liquid, maka dengan segera bisa kita cairkan dan kita bisa menutup kebutuhan yang mendadak tersebut. Ya, oleh karena itu, saran saya adalah ketika teman-teman hendak berinvestasi, harus dimix antara variabel yang liquid dan variabel yang tidak liquid. Ya, jangan semua ditaruh di variabel yang tidak liquid. Nah, teman-teman, pertanyaan kedua sebelum kita menjawab pertanyaan kita yang utama, yaitu boleh nggak sih anak muda berhutang, adalah apa sih tujuan kita berhutang? Ya,
Nah, teman-teman, menurut analisa saya, tujuan kita berhutang tuh ada dua. Yang pertama adalah tujuan konsumtif. Nah, saran saya sebelum teman-teman memutuskan berhutang untuk tujuan konsumtif adalah cek dulu apakah konsumsi tersebut memang kebutuhan pokok dan tidak bisa ditunda lagi atau bukan. Ya, contohnya apa? Contohnya rumah. Ya, memang dalam kondisi tertentu kita memang membutuhkan sebuah rumah. Tapi tentunya nggak banyak dari kita yang bisa membeli rumah secara tunai. Oleh karena itu, banyak dari kita memutuskan untuk berhutang dalam membeli rumah tersebut, yaitu melalui KPR atau kredit pemilikan rumah. Nah, saran saya teman-teman sebelum kita memutuskan untuk mengambil KPR adalah kita harus melakukan analisa dengan cermat mengenai kondisi keuangan kita dan jangan memaksakan diri dengan nilai KPR yang akhirnya memberatkan keuangan kita sendiri. Ya, jadi kita harus cek apakah income kita cukup untuk menutup angsuran tiap bulan. Ya, kemudian kita cek kembali apakah income kita setelah dikurangi dengan angsuran tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Ya, dan apakah masih ada sisanya untuk melakukan saving. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita akhirnya dihadapkan pada kondisi gagal bayar, itu akan beresiko mengakibatkan kerugian yang besar bagi kita. Ya, jadi teman-teman harus melakukan analisa dengan cermat pada bagian ini. Atau contoh lain misalnya handphone. Nah, biasanya nih anak muda seneng banget begitu ada handphone launching. Ya, prinsipnya sama, yaitu kita harus cek kembali apakah konsumsi tersebut merupakan kebutuhan pokok dan tidak bisa ditunda lagi atau bukan. Ya, kita cek apakah handphone yang lama kita ini sebenarnya masih berfungsi dengan baik. Kalau masih berfungsi dengan baik, apakah kita perlu membeli handphone baru? Ya, apalagi handphone baru tersebut dibeli dengan cara berhutang. Nah, teman-teman mungkin harus berpikir ribuan kali sebelum teman-teman memutuskan apakah saya harus berhutang untuk sebuah kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok bagi kita, ya. Nah, kemudian tujuan kedua kita berhutang adalah tujuan produktif. Contoh untuk menambah modal usaha, ya. Nah, saran saya sebelum kita berhutang untuk menambah modal usaha adalah sama, harus dianalisa dengan cermat. Karena bila kita salah menganalisa dalam berhutang, itu akan mengakibatkan kerusakan yang cukup serius dalam usaha kita atau bisnis kita. Namun sebaliknya kalau kita menganalisa dengan cermat, ya, itu akan menghindarkan kita dari kerusakan dalam bisnis kita dan bahkan kita bisa meraih keuntungan sesuai dengan analisa yang telah kita lakukan. Ya, atau contoh lain kita mau beli rumah untuk tujuan investasi, ya, berbeda dengan contoh tadi ketika kita membeli rumah untuk tujuan konsumtif. Nah, ini kita membeli rumah untuk tujuan produktif atau investasi, tapi dengan cara yang sama melalui KPR. Nah, prinsipnya sama teman-teman, kita harus analisa dengan cermat mengenai kondisi keuangan kita dan jangan memaksakan diri dengan nilai KPR yang akhirnya memberatkan kita sendiri, ya. Ingat, ketika kita kondisi gagal bayar, akhirnya bukan keuntungan yang kita raih, tapi kerugianlah yang harus kita hadapi. Nah, teman-teman, pertanyaan terakhir sebelum kita menjawab pertanyaan boleh nggak sih kita sebagai anak muda berhutang adalah hal penting apa saja yang harus kita perhatikan saat hendak berhutang. Nah, teman-teman, hal penting yang pertama yang harus kita perhatikan saat hendak berhutang adalah satu, beban bunga. Nah, teman-teman, kita harus pahami bahwa di balik setiap pinjaman itu ada beban bunganya. Dan beban bunga tersebut merupakan hal yang nantinya justru akan semakin memberatkan kondisi keuangan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman harus mempertimbangkan hal ini baik-baik sebelum memutuskan untuk berhutang, ya. Nah, Sudin, kalau gitu saya minjemnya sama teman aja deh atau saudara aja deh. Kan kalau minjem sama mereka nggak ada beban bunganya. Siapa bilang? Belum tentu teman-teman, ya. Memang kalau pinjam sama saudara atau teman mungkin nggak ada beban bunga, tapi ada yang namanya beban moral, ya. Kita jadi nggak bisa tidur karena mikirin utang. Begitu jatuh tempo juga kita jadi takut, jadi was-was, jadi khawatir kalau ketemu orang, takut ditagih hutang dan sebagainya, ya. Oleh karena itu teman-teman harus mempertimbangkan hal ini sebelum kita memutuskan untuk berhutang, ya. Kemudian hal kedua yang harus kita perhatikan adalah jaminan, ya teman-teman. Kenapa kita harus memperhatikan hal ini? Karena jaminan yang kita gunakan untuk mendapatkan pinjaman tersebut bisa saja hilang ketika kita dalam kondisi gagal bayar. Ya, oleh karena itu teman-teman harus sangat berhati-hati sekali sebelum memutuskan untuk berhutang. Nah, kalau tadi balik lagi, kalau gitu saya pinjemnya sama saudara aja deh atau teman aja.
Kan kalau pinjam sama mereka kan nggak perlu jaminan. Bener, nggak perlu jaminan. Tapi ada yang namanya jaminan harga diri atau reputasi kita. Ya, dalam hal kita gagal bayar, maka reputasi atau harga diri kita di hadapan teman atau saudara kita pasti hancur. Ya, mungkin mereka jadi cerita ke orang lain, hati-hati lo dengan dia, karena dia kalau ngutang nggak bayar, gitu ya, sehingga kepercayaan orang lain terhadap kita menjadi turun, dan itu merupakan suatu kerugian yang begitu besar. Hal terakhir yang harus kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk berhutang adalah belum tentu ada yang mau kasih pinjaman kepada kita. Ya teman-teman, contoh ketika kita memutuskan untuk meminjam uang atau KPR kepada bank, nah itu kan nggak gampang karena bank pasti mempunyai analisa yang cukup ketat terhadap kita. Ya, nah balik lagi, kalau gitu saya pinjemnya sama saudara atau teman aja deh, masa sih mereka nggak mau pinjemin gitu ya. Nah, saudara atau teman pun belum tentu mau pinjemin kita, teman-teman. Alasannya kenapa, teman-teman? Alasannya adalah mungkin mereka sendiri pernah punya pengalaman buruk ketika meminjamkan uang kepada orang lain. Ya, jadi ketika minjem, orang tersebut sangat baik, sangat santun, tapi ketika hendak ditagih, udah kita yang punya uang nagihnya seperti pengemis, kemudian juga yang ditagih lebih galak, nah akhirnya mengakibatkan trauma bagi si pemberi pinjaman. Oleh karena itu, ketika kita hendak meminjam kepada teman atau saudara pun, mungkin belum tentu mereka mau memberikan pinjaman kepada kita. Nah, kalau misalnya mereka nggak mau beri pinjaman kepada kita pun nggak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah hak mereka, itu kan uang mereka gitu ya. Apakah kita langsung marah kepada mereka? Ya nggak bisa juga ya, karena kalau kita marah kepada mereka, mereka nggak peduli juga kepada kita ya. Oleh karena itu teman-teman harus perhatikan hal ini dengan sangat baik. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang telah saya uraikan tadi, ternyata yang bisa menjawab pertanyaan boleh nggak sih kita sebagai anak muda berhutang, itu bukan saya, tapi teman-teman sendirilah yang bisa menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan saran-saran yang telah saya uraikan dalam video kali ini ya. Namun demikian, semoga apa yang telah saya uraikan dalam video ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman semua, dan teman-teman lebih bijaksana dalam berpikir dan memutuskan apakah saya harus berhutang atau tidak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.